Oke, Anda kembali di Dua Sisi, kita masuk ke segmen ketiga, berarti waktunya pertukaran pemain, Pi. Substitution nih. Substitution. Pergantian Bang pemain. Ade, Boleh kita silakan nanti Pak gabung Teguh lagi dari dan belakang, Mas Bang Ade. Nurholis. Kita Kita waktunya ingin pergantian mengundang pemain. Bang Pizarro Ghazali. Boleh tos-tosan dulu. Wah, luar biasa. Nah, kita lihat perspektif lain nih, Pi. Tapi sebelum itu, sebelum kita mulai, boleh silakan Pak Teguh. Kita akan dengarkan ya, ada statement yang disampaikan, kita akan dengarkan ya, yang disampaikan oleh Donald Trump berikut ini. Ke Pak Teguh. Pak Teguh ini tadi Kalau kata orang gimana? Indonesia dengar Trump ngomong, sae gitu kan. Bisa ae ya. Nah ini tadi bahasa koboi yang sempat disinggung oleh Bang Ade Armando kan. Anda melihat statement Trump ini seperti apa? Mendengar statement Trump barusan? Sae juga dia nyari. Dengan mic-nya. Silakan mic-nya boleh. Ini ibarat main bola babak kedua. Dia rubah cara dia bicara, strategi, dan dia harap Iran melunak. Karena sebelumnya dia nggak pernah mengkritik Israel langsung. Dan ini kali mengkritik Israel dan Iran, tapi menambah satu kata lagi buat Israel. Betul. Buat Iran nggak. Artinya ton lebih berat ke Israel. Betul. Ton lebih berat ke Israel. Jadi dengan demikian tampaknya ada strategi Trump Boleh didekatkan? untuk menjadikan dialog selanjutnya itu Iran itu berada di pihak dia. Karena berpikir Trump ini udah melunak dan karena itu Iran bisa masuk ke dalam perundingan tahap selanjutnya. Kalau begitu diharapkan oleh Trump bahwa dia bisa menjadi pembawa damai, dua-duanya masuk ke meja perundingan dan bicara dengan jujur. Karena Israel pasti dia pegang. Karena Israel dengan Amerika itu kan dua sisi mata uang. Ya. Ya, ibarat anak Sudah kembar seperti sama-sama. itulah gitu ya. Sudah seperti itu. Jadi Amerika Serikat seperti kita lihat selalu berada pada posisi mendukung Israel di dalam majelis umum maupun di dalam Dewan Keamanan PBB. Dan untuk itu ini maksudnya statement dia itu kepada dunia, terutama sekali kepada masyarakat di Iran. Karena masyarakat Iran itu udah kesel. Ini kan aneh. Kok setan besar, setanul akbar marah kepada setan kecil, setanul asgor. Jadi ini bisa membuat masyarakat juga pemerintah di Iran berpikir Amerika Serikat sudah mulai melunak. Karena itu saya akan masuk ke dalam meja perundingan. Cuman yang mereka tidak tahu adalah di dalam batin masyarakat Iran itu ada kekhawatiran. Kekhawatirannya adalah greater Israel itu. Pertama, Israel itu akan makin meluas dan menguasai sebagian besar Timur Tengah, melewati batas-batas Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Oleh Iran. Ya. Dan peta itu sudah dibuat tuh, the greater Israel. Sudah ada dan peta itu memang tidak dibuka pada publik, tapi kalau pemikir strategi sudah melihat peta itu ada. Dan Israel selalu maksudnya itu, sebelum peta itu jadi, maka lengkungan saya itu harus saya netralisir. Caranya bagaimana? Ya saya bikin tidak stabil. Ya misalnya Suriah sudah kan, kemudian Irak juga sudah. Jadi kalau nggak bisa saya bikin stabil, pemimpinnya itu saya ganggu terus. Nah, dia kan baru ini mengangkat secara de facto mengangkat seorang kader untuk memimpin Iran di masa depan kan, namanya Reza Shiruz. Reza Shiruz ini adalah anak dari Syahansyah Muhammad Reza Pahlavi Aryamer yang meninggalkan Iran pada tahun 1979. Jadi sekarang intinya Reza Shiruz ini adalah diharapkan untuk menggalang solidaritas. Karena di dalam masyarakat dimanapun ada, dimanapun negara selalu ada kan, pro, kontra, kemudian yang ambivalen kan. Kemudian ada yang kecenderungan ambivalen bisa ke pro, ambivalen bisa ke kontra. Ini yang dia coba garap. Kemudian untuk masyarakat Iran yang sangat anti Israel itu ada terapinya sendiri. Misalnya lewat public diplomacy. Mungkin akan secara bertahap dibuka bahwa mereka ini adalah pemimpin Anda tapi tidak demokratis. Kan bukankah Netanyahu sudah langsung berbicara kepada masyarakat di Iran. Saya bersama Anda, kita sama-sama menghendaki perdamaian, menghendaki kemuliaan umat manusia. Dan untuk itu kita sama-sama tahu siapa yang menentang ide ini. Itu pemimpin Anda. Karena itu turunkanlah pemimpin Anda. Kira-kira begitu statement dari Netanyahu. Menurut Anda, sebelum saya ke Bang Pizarro, siapa otak intelektual di belakang Reza ini? Reza yang mana? Ada Reza, saya juga Reza Shiruz. Bukan Reza Shah yang jelas ya? Reza Shiruz. Coba kita lihat pergerakan dia sebulan terakhir. Dia sangat akrab dengan kalangan Uni Eropa, sangat akrab dengan Amerika Serikat, dan dia datang ke tembok ratapan. Dan dia menunjukkan betapa khusyuknya dia berada di situ. Jadi patut diduga pemimpin ini disupport oleh kalangan-kalangan tukang tersebut. satenya ya berarti jelas siapa kan begitu ibaratnya. Oke. Anda Bang Pizarro? Silakan Bang. Ya, menurut saya ini nggak mudah untuk menyeret kembali Iran ke meja perundingan.
Karena Iran sudah tidak percaya lagi adanya perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Walaupun Trump mencoba untuk membawa Teheran untuk kembali bernegosiasi, berdiplomasi, menurut saya ini bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena sebelum terjadinya serangan Netanyahu, kita ingat ya, sudah hampir ada kesepakatan negosiasi nuklir. Sudah ada kesepakatan antara utusan Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, dengan Menlu Iran, Abbas Agakci, untuk dilakukan 4 kali pertemuan negosiasi nuklir. Tapi ini kan dibajak sama Netanyahu dengan melakukan serangan terhadap Iran. Dan Netanyahu juga sangat paham, beliau ini memang pemimpin licik tapi pintar. Dia tahu inilah cara untuk kembali dia mendapatkan dukungan internasional dari sekutu-sekutu yang udah mulai melipir nih, udah mulai berjarak. Prancis kan mau mengakui Palestina, ya. Ketika ke Indonesia. Iya, gitu. Kemudian Inggris juga katanya kan sudah memberikan sanksi menunda negosiasi perdagangan bebas dengan Israel nih. Nah, cara membuat dia merapat ya dengan menyerang Iran. Dan Netanyahu itu udah paham, ya. Prancis, Inggris, Kanada ini paper tiger. Ini macan kertas, ya. Ini dia nggak bisa lepas dari koalisi dengan Israel maupun dengan Amerika Serikat, ya. Dan kemudian ini juga cara Netanyahu, itu tadi Bang Ade benar mengatakan, ini lagi rame kan sebenarnya di internal Israel ya, undang-undang wajib militer untuk Yahudi Ortodoks. Selama ini kan Yahudi Ortodoks seperti manusia setengah dewa. Dia tidak boleh diikutkan dalam wajib militer. Padahal sekarang orang-orang sipil di Israel itu wajib militer. Makanya yang sekarang tewas di Gaza itu kan bukan banyak tentara senior, tapi tentara-tentara cadangan, namanya reservis ya. Gitu. Mereka itu misalkan ya tukang gorengan di sana, ya tukang cukur, ya, dan hasil kader dari wajib militer itu kan. Ya, hasil dari wajib militer tersebut. Dan partai-partai pendukung Netanyahu ini sayap kanan. Kalau undang-undang ini diketok palu, disahkan oleh kabinet Netanyahu, mereka akan menarik diri dukungannya terhadap Netanyahu. Baik. Gini, tadi Anda katakan bahwa bahwa Iran ini sudah tidak percaya lagi ke meja perundingan membicarakan soal nuklir. Tapi kan mau nggak mau hari ini Iran ditarik ke arah situ. Apa alasannya? Sehingga gencatan senjata maupun ditarik ke meja perundingan juga dilakukan oleh Iran hari ini. Iya, karena Iran pasti sekarang sudah sepakat nih. Sepakat sekarang hari ini parlemen Iran mengetok palu, ya, mengesahkan undang-undang untuk menunda kerjasama dengan IAEA. Badan Energi Atom Internasional. Ini kan membuktikan, ini juga menjadi salah satu jalan untuk Iran ya untuk melepas dari perjanjian NPT. Jadi harga tawar gitu ya? Iya, itu menjadi harga tawar dari Iran terhadap Amerika dan Israel. Dan daya tawar kedua ialah ini mulai mendekat, memperkuat hubungan dia dengan Rusia dengan Cina. Betul. Makanya kemarin Abbas Agakci itu ketemu kepada Putin. Menlu dari Iran, betul. Kepada Putin, apa? Minta senjata. Ya, karena kan rasional. Iran itu kan ngomong gini ke Putin. Anda ketika perang sama Ukraina, kami supply drone Shahid. Itu drone canggihnya Iran. Kami supply untuk perang Anda melawan Ukraina. Sekarang apa timbal balik Anda kepada kami? Seperti itu. Itu yang sebenarnya akan mencoba dirayu oleh Iran terhadap Putin. Bukan tidak mungkin ini akan dilakukan. Tapi problematikanya kan, Putin kan menikmati nih perang Iran melawan Israel. Dia tuh menikmati perang ini secara panjang. Kenapa? Perhatian Amerika berkurang ke Ukraina. Sekarang Zelensky ngeri-ngeri sedap. Gara-gara perang Iran sama Israel, nggak ada lagi tuh bantuan kepada Ukraine. Stop seperti itu. Stop kepada Ukraine. Kemudian ini jangan lupa, serangan Amerika kepada Iran ini juga pesan kepada Cina. Ya, bahwa pertarungan mereka pertarungan di antara mereka ini sebenarnya pertarungan geopolitik. Sama seperti ke India menyerang Pakistan. Ini kan restunya Amerika untuk memberikan pesan kepada Pakistan, Anda jangan dekat-dekat sama Cina. Seperti itu ya. Makanya ini bukan tidak mungkin akan menguat nih aliansi sekutu geopolitik antara Iran, Korea Utara, Rusia, Cina dengan blok Israel, Amerika dan Uni Eropa. Baik. Reza. Silakan Pak Reza. Tentunya pihak Barat itu ingin menarik Iran ke dalam meja perundingan. Tapi Iran punya standar yang tinggi. Sebelum saya berunding dengan Anda, siapapun Anda, ada prakondisi. Prakondisi Anda ngaku dulu Anda yang nyerang. Sesuai pasal 51, maka saya berhak mempertahankan diri. Pihak pasal 51 dari piagam PBB kan. Berhak mempertahankan diri, mempertahankan namanya territorial integrity and sovereignty, dan saya balas. Itu dulu, jangan Anda lihat saya menyerang Israel, jangan Anda lihat saya menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah, tapi saya diserang, saya wajib mempertahankan diri, itu satu. Kemudian prakondisi ini namanya. Prakondisi. Prakondisi yang kedua adalah, kalaupun nanti kita mau negosiasi, saya minta tambahan satu syarat, yakni Palestina harus ada di situ. Harus menuju kepada pembebasan Palestina, Palestina menjadi merdeka. Masuk dalam klausul. Masuk dalam klausul. Dalam hal ini Iran sadar, sangat sulit untuk
melihat Palestina merdeka, walaupun kita mengatakan dalam setiap helaan nafas Indonesia ada Palestina di situ kan. Syarat merdeka itu kan menurut syarat negara itu kan dalam konvensi Montevideo tahun 31 pertama ada wilayah. Wilayahnya makin kecil dari tahun 48 sampai sekarang wilayah Palestina itu dari gede jadi sangat kecil. Kecil, betul. Itu kemudian syarat penduduk Palestina tuh udah makin kecil, terpencar-pencar. Terpencar-pencar dan seringkali kita nggak tahu ini Palestina yang mana gitu. Dan yang ketiga adalah kemampuan mengelola negara. Kemampuan mengelola negara sudah semakin kecil karena target pembunuhan dari Israel adalah wanita dan anak-anak dan generasi muda. Terserah you bawa senjata atau enggak, tapi Anda berada dalam target thermal saya habiskan. Baik, Pak Teguh, tapi apakah Israel akan menerima syarat prakondisi yang begitu tinggi tadi yang diberikan oleh Iran? Untuk sebuah perundingan biasanya syaratnya ditinggikan dulu. Nanti tahap kedua akan ada tarik ulur. Negosiasi. Tapi Iran adalah bangsa yang besar, bangsa Persia. Kita dari Indonesia taunya Persia itu kan Salman Rushdie. Bukan, siapa namanya itu? Salman Al-Farisi. Itu kan orang Persia yang punya intelijensia tinggi, bikin strategi pertahanan kan. Jadi dan masyarakat Iran itu adalah masyarakat yang sangat mampu membangun teknologi asli. Jadi kalau dia kerja sama Rusia itu bukan hanya kerja dan menyamakan, enggak. Dia cari filosofi dari teknologi tersebut dan dia bangun di negaranya. Dan jadi jangan kaget kalau dia punya peluru kendali yang bikin Rusia kaget, Amerika kaget, China pun kaget, apalagi Israel. Juga kemampuan dia menjaga rahasia itu luar biasa. Jadi permintaan yang tinggi itu at all cost ya harus dipenuhi begitu. Kalau Iran ya, karena bagi dia ini Berarti buntu dong pertemuan ini nanti. Tentunya nanti akan ada penyesuaian kan. Tentunya nanti akan ada diplomasi di PBB dan untuk itu Iran akan bernegosiasi terus. Dia mencoba menggait simpati masyarakat internasional. Aku ini yang dizolimi kok, jangan aku dituduhin terus.